Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Rahman Sidis, kelas reguler 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Baiklah, di sini saya akan mereview ulang tentang materi hukum administrasi negara yang didoseni oleh Bapak Dr. Muhammad Rendy Aridhayandi, SHMH, dan Bapak Dr. Dedi Mulyadi, SHMH. Baiklah, lanjut kepada materi, yaitu tentang hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara yaitu mengatur hubungan antara pemerintahan dan warga negara dan juga administrasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam negara hukum seperti contohnya di Indonesia ini, maka kehadiran hukum administrasi negara ini menjadi peran yang sangat penting sekali untuk negara Indonesia ini, karena segala tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Pengertian hukum administrasi negara menurut Van Alverdorn, hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh penguasa dan disertai tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Baik, mungkin segitu review materinya, dan next jurnal untuk hukum administrasi negara. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada jurnal materi hukum administrasi negara. Jurnal ini berjudul Tindak Pidana Korupsi, Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik, Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi. Baiklah, yaitu perlindungan hukum, kebijakan, dan keputusan pejabat publik. Lahirnya konsep bernegara tidaklah terlepas dari serangkaian upaya pemerintahan, kebutuhan dasar hidup manusia sebagai makhluk sosial, namun tidak akan pernah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Atas dasar upaya pemenuhan kebutuhan manusia tersebut, manusia memerlukan adanya kerjasama dan interaksi dengan intensitas lainnya. Adanya kebutuhan dasar manusia tersebut kemudian mendorong terbentuknya sebuah institusi sosial yang dapat memberi pedoman, melakukan kontrol. Contohnya kasus korupsi, contoh yang sangat gampang yaitu Andi Malarangeng yang diduga melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, sehingga berdasarkan hasil audit BPK ditemukan adanya kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah. Andi Malarangeng diduga membiarkan Sesmenfora Wafid Muharram melakukan penyimpangan serta tidak melaksanakan pengadilan dan pengawasan sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintahan atau PP Nomor 60 Tahun 2008. Dan selain menyeret pejabat teras sekelas menteri, tidak sedikit pula kepala daerah yang tertangkap dalam pusaran kasus korupsi ini, dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan. Di satu sisi, pejabat pemerintahan merupakan referensi negara yang setiap keputusannya menjadi bagian dari produk hukum yang dilindungi. Namun di sisi lain juga belum atau tidak adanya standarisasi administrasi dalam tindakan atau wilayah kebijakan yang masih abu-abu, yaitu belum jelas. Praktik yang selama ini dijalankan dengan langsung diperiksa di pengadilan umum. Praktik ini didasarkan pada argumentasi pidana, sehingga ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang dapat diperiksa di peradilan umum. Kalangan lain berpendapat bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan domain hukum administrasi, sehingga untuk menguji ada atau tidak adanya dugaan penggunaan wewenang merupakan
kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara. Baiklah, mungkin cukup sekian jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.